Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Hairunisa dengan NIM 20121100086 dari kelompok 7 yang akan menyampaikan tentang Pancasila dan radikalisme. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila digunakan sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik secara drastis, dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik suatu negara. Radikalisme sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Paham radikalisme. Radikalisme merupakan paham yang mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan dan menggunakan tindak kekerasan serta sikap ekstrim dalam politik. Radikalisme ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam menghadapi radikalisme. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi dasar dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme yang brutal dan membabi buta. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut tidaklah mudah dan sesederhana yang kita pikirkan. Pancasila sebagai dasar menolak radikalisme. Pancasila sebagai dasar menolak radikalisme dengan cara 1. Memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi. 2. Mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global. Yang ketiga, meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asyani Dayatul Khairiyah, NIM 201210068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan tindak radikalisme di Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan tindak radikalisme di Indonesia ialah 1. Faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatu harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan atau meraih tujuannya tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi. Radikalisme dapat dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan sesuatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang ketiga, faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Yang keempat, faktor sosial. Radikalisme dapat disebabkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah dipercaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Yang kelima, faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan rasa serta dendam sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keenam, faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atika Faridatul Zayyana, NIM 201210070. Nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme. Mari kita uraikan. Nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama
BP7. Badan tersebut merupakan penanggung jawab atau leading sektor terhadap rumusan, aplikasi, sosialisasi, internalisasi terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Penjelasan selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan dalam era globalisasi. Romantisme kesamaan historis zaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejahteraan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian 3 mesej berikut. 1. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama atau warga kelas 1. 2. Aturan main dalam bernegara telah disepakati, dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. Ketiga, negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang harus tetap diimplementasikan. Itu adalah 1. Kebangsaan dan persatuan. 2. Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketiga, ketuhanan dan toleransi. Keempat, kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Kelima, demokrasi dan kekeluargaan. Sekian, terima kasih. Nama Bagus Ramadan, NIM 2012100082. Pancasila dan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya tindak radikalisme di Indonesia merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme dalam masa Orde Baru untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama BP7. Badan tersebut merupakan penanggung jawab leading sektor terhadap perumusan aplikasi sosialisme, internalisme terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan sedang uji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh, dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme yang menjunjung kebebasan dan persaingan, sosialisme yang menekankan harmoni, humanisme yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan.